Halo guys, perkenalkan nama saya Brian Kim Pangestu dari kelas A Pengantar Otomasi Industri dengan NIM 545180006. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih itu PLC serta fungsi dan lain-lainnya. PLC adalah kepanjangan dari Programmable Logic Computer, yang artinya komputer elektronik yang mudah digunakan dan memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan dalam sistem pengotomasian. Prinsip kerja dari PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Nah, berdasarkan namanya, konsep PLC dapat diartikan yakni pertama kan dia programmable. Nah, programmable itu menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang dapat dengan mudah diubah fungsi dan kegunaannya. Nah, kedua logic. Nah, logic ini tuh menunjukkan kemampuan dalam hal memproses input secara logis. Dan yang terakhir itu kan controller. Nah, controller itu menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses hingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, untuk membuat rancangan sistem PLC ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan itu ada 3, yaitu melakukan identifikasi permasalahan, membuat flowchart, lalu yang terakhir itu membuat program dalam bentuk diagram ladder. Nah, PLC itu berbeda dengan komputer biasa. PLC adalah komputer digital yang mempunyai prosesor, unit memori, unit kontrol, dan unit I/O. Nah, perbedaan antara PLC dan komputer adalah 1. PLC dirancang untuk berada di lingkungan industri. Nah, yang lingkungan industri itu kan sendiri mungkin banyak debu, panas, guncangan, dan lain sebagainya. PLC harus dapat dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh para teknisi pabrik. Nah, yang ketiga itu PLC sebagian besar tidak dilengkapi dengan monitor, tetapi dilengkapi dengan peripheral port. Nah, untuk fungsi PLC secara umum itu tuh ada banyak. Nah, fungsi PLC secara umum tuh dapat melakukan operasi berbagai jenis, yakni operasi yang pertama itu relay logic, yang kedua penguncian, yang ketiga fungsi pencacahan, yang keempat fungsi penambahan, yang kelima fungsi pengurangan. Yang keenam itu PLC dapat melakukan kendali pada PID. Yang ketujuh, PLC memiliki fungsi untuk melakukan operasi BCD. Yang ke-8, PLC dapat memanipulasi data, dan terakhir dapat melakukan perbandingan. Nah, fungsi PLC secara khusus itu ada lagi. Nah, yakni PLC juga memiliki fungsi untuk memberikan input langsung ke CNC. Nah, beberapa PLC dapat memberikan input ke CNC untuk pemrosesan lebih lanjut. Untuk pengaplikasiannya sendiri, PLC itu ada contohnya seperti pertama mikrofon, kedua dua termometer, dan yang terakhir itu monitoring mesin produksi otomotif. Nah, harapan saya pada pandemi ini adalah semoga pandemi dapat cepat berakhir dan vaksin yang sudah teruji klinis dapat dengan cepat disebaratakan ke seluruh dunia sehingga semua kegiatan dapat kembali berjalan dengan normal. Harapan saya untuk otomasi ke depannya, semoga otomasi dapat selalu bergerak maju dan modern agar semakin memudahkan dan meningkatkan standar kehidupan manusia. Menurut saya materi kuliah yang diberikan sudah cukup baik dan lengkap, dan tentunya tidak membosankan karena kemarin juga sempat diselingi dengan kunjungan langsung ke pabrik yang menggunakan berbagai mesin yang tentunya menarik dan menambah wawasan. Untuk dosen pengajar, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada Bapak Agus Salim selama 1 semester ini dan sudah mau mendengarkan kritikan sebelumnya dan menjadi lebih baik lagi. Nah, sampai di sini dulu ya vlog dari saya. Semoga dapat berguna bagi kalian semua para penonton. Saya juga mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.